Banyak orang berkata, kalau itu dilakukan Nabi SAW, berarti kita harus ikut. Tapi benarkah semua yang dilakukan Rasulullah SAW wajib ditiru? Bagaimana jika ternyata ada perbuatan Nabi SAW yang khusus hanya untuk beliau, tidak dianjurkan untuk umatnya, bahkan ada yang dilarang jika dilakukan oleh selain Nabi SAW? Lalu, mana yang wajib diikuti, mana yang sunnah, mana yang hanya kebiasaan manusia biasa, dan mana yang justru tidak boleh kita tiru? Karena jika salah memahami ini, seseorang bisa memberatkan agama, mudah menuduh bid'ah, atau justru salah menempatkan sunnah. Kali ini kita akan membahas sesuatu yang sangat penting tentang bagaimana sebenarnya cara mengikuti Rasulullah SAW dengan benar. Sebelum kita lanjut, jika konten seperti ini bermanfaat, dukung channel ini dengan like, komentar, share, dan subscribe. Karena Rasulullah SAW bersabda, barang siapa yang menunjukkan kepada kebaikan, maka ia mendapat pahala seperti orang yang melakukannya. Hadis riwayat Muslim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mengutus Nabi Muhammad SAW sebagai teladan terbaik bagi manusia. Salawat dan salam semoga tercurah kepada beliau SAW, manusia paling mulia yang seluruh hidupnya menjadi cahaya petunjuk. Sahabat arus waktu yang beriman, mencintai Nabi SAW bukan hanya soal semangat mengikuti, tapi juga mengikuti beliau dengan ilmu, karena tidak semua yang dilakukan Nabi SAW memiliki hukum yang sama, dan para ulama telah menjelaskan hal ini secara rinci. Dalam ilmu usul fikih, para ulama menjelaskan perbuatan Nabi SAW terbagi menjadi beberapa jenis. Ada yang wajib diikuti, sunnah diikuti, mubah diikuti, khusus untuk Nabi SAW, dan bahkan ada yang tidak boleh diikuti. Mari kita bahas satu persatu. Pertama, perbuatan Nabi SAW yang wajib diikuti. Ini yang paling penting, yaitu segala perintah agama yang beliau ajarkan untuk umat. Contohnya, sholat, puasa, zakat, akhlak, kejujuran, dan amanah. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, sungguh pada diri Rasulullah terdapat teladan yang baik bagi kalian. Al-Quran Al-Ahzab ayat 21. Dan Rasulullah SAW bersabda, sholatlah kalian sebagaimana kalian melihat aku sholat. Hadis riwayat Bukhari. Ini jelas cara ibadah Nabi SAW wajib dijadikan pedoman. 2. Perbuatan Nabi SAW yang sunnah diikuti. Ada juga perbuatan beliau yang sangat dianjurkan, tapi tidak wajib. Contohnya, memakai siwak, tidur miring ke kanan, memakai minyak wangi, makan dengan tangan kanan, dan puasa sunnah. Rasulullah SAW bersabda, seandainya tidak memberatkan umatku, niscaya aku perintahkan mereka bersiwak setiap hendak sholat. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Ini menunjukkan sunnah dilakukan, berpahala, tapi tidak berdosa jika ditinggalkan. 3. Perbuatan Nabi SAW yang hanya kebiasaan manusia. Ini yang sering disalahpahami. Tidak semua yang Nabi SAW lakukan adalah ibadah. Ada yang sekedar kebiasaan manusia, budaya Arab, dan kesukaan pribadi. Contohnya, Nabi SAW menyukai labu. Nabi SAW memakai jenis pakaian tertentu. Dan Nabi SAW memelihara rambut sesuai budaya saat itu. Ini boleh diikuti karena cinta, tapi tidak boleh dianggap wajib agama. Karena jika semua kebiasaan pribadi dianggap syariat, agama akan menjadi berat. 4. Perbuatan Nabi yang khusus untuk beliau. Nah, ini bagian penting. Ada beberapa hal yang hanya boleh dilakukan Nabi SAW, dan umat tidak boleh menirunya. Pertama, menikah lebih dari 4 istri. Allah memberi kekhususan kepada Rasulullah SAW. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, sebagai kekhususan bagimu, bukan untuk orang-orang mukmin. Al-Quran surah Al-Ahzab ayat 50. Maka Nabi SAW boleh lebih dari 4 istri, dan umat Islam tidak boleh. Kedua, puasa wishal. Puasa wishal adalah puasa terus tanpa berbuka.
Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah melakukannya, namun beliau melarang sahabat menirunya. Dalam hadis sahih, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Janganlah kalian melakukan wishal." Para sahabat bertanya, "Tapi engkau melakukannya, wahai Rasulullah?" Beliau bersabda, "Aku tidak seperti kalian. Aku diberi makan dan minum oleh Robku." Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Artinya, ini khusus untuk Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. 3. Qiyamul Lail wajib bagi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Salat malam bagi kita sunnah, tapi bagi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah diwajibkan. Sebagian ulama menegaskan ini kewajiban khusus bagi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. 5. Ada hal yang jika ditiru malah salah. Ini yang jarang dibahas. Kadang orang hanya melihat tindakan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tanpa memahami sebabnya. Contohnya, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pernah tidak keluar tarawih terus-menerus. Apakah berarti tarawih berjamaah tidak bagus? Tidak. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjelaskan sebabnya. "Aku khawatir sholat itu diwajibkan atas kalian." Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Karena wahyu masih turun waktu itu, setelah Nabi wafat, kekhawatiran itu tidak ada lagi. Maka Umar bin Khattab menghidupkan kembali tarawih berjamaah. Para sahabat pun memahami ini. Para sahabat tidak memahami sunnah secara dangkal. Mereka tahu mana ibadah, mana kebiasaan, dan mana kekhususan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena itu, Islam menjadi agama yang seimbang, tidak berlebihan dan tidak meremehkan. Jika semua dianggap wajib, agama jadi berat. Jika semua dianggap biasa, sunnah ditinggalkan. Maka jalan yang benar adalah memahami sunnah dengan ilmu. Sahabat arus waktu yang beriman, mencintai Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bukan hanya semangat meniru, tapi juga memahami kenapa beliau melakukan sesuatu. Karena sunnah bukan sekedar gerakan, ia adalah hikmah. Kesimpulannya adalah tidak semua perbuatan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam hukumnya sama. Ada yang wajib diikuti, ada yang sunnah, ada yang hanya kebiasaan manusia, ada yang khusus untuk Nabi, dan memahami sunnah harus dengan ilmu. Mengikuti Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bukan sekedar meniru, tapi memahami apa yang beliau ajarkan untuk umatnya. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikan kita umat yang benar-benar mengikuti Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, bukan hanya dengan semangat, tetapi juga dengan ilmu. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.